Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rosa Nurul Putri dari Prodi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mengenai titrasi panganometri dan titrasi bromometri. Sebelum kita membahas materi titrasi panganometri dan titrasi bromometri, kita harus lebih tahu dulu apa itu titrasi dan bagaimana prinsip dari titrasi tersebut. Titrasi merupakan suatu cara yang digunakan dalam metode kimia untuk dapat menentukan suatu konsentrasi dari suatu larutan. Sedangkan untuk prinsipnya, zat organik dapat dioksidasi dengan KMnO4 dalam suasana asam dan pemanasan. Permanganometri adalah penetapan kadar zat berdasarkan hasil oksidasi dengan KMnO4. Metode permanganometri didasarkan pada reaksi oksidasi dan ion permanganat. Oksidasi ini dapat berlangsung dalam suasana asam, netral, dan alkalis. Selanjutnya yaitu larutan baku. Larutan baku permanganometri terbagi menjadi dua, yaitu larutan baku primer, contohnya KMnO4, dan larutan baku sekunder, contohnya natrium oksalat. Titrasi panganometri merupakan titrasi yang menggunakan KMnO4 sebagai titran. Titrasi panganometri harus dilakukan dalam lingkungan asam. Standarisasi panganometri tidak diperlukan indikator karena perubahan warna KMnO4 telah menandakan titik akhir. Materi selanjutnya yaitu pengaplikasian titrasi permanganometri. Menentukan kadar suatu kandungan zat, menentukan kadar KBr dengan metode permanganometri, menentukan kadar NaOH dengan metode permanganometri, menentukan kadar Cr2SO4 3 dengan metode permanganometri, menentukan kadar Na2S dengan metode permanganometri, menentukan kadar FeSO4 dengan metode permanganometri. Materi selanjutnya yaitu manfaat titrasi panganometri dalam bidang farmasi. Titrasi panganometri ini sering digunakan khususnya dalam penentuan kadar suatu senyawa berdasarkan reaksi redoks untuk pembuatan sediaan-sediaan obat, misalnya dalam bentuk kapsul, tablet maupun injeksi, serta penentuan kadar besi dalam tubuh dengan cara mengobatinya. Contoh sediaan obatnya yaitu sangobion dan desabion. Untuk materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai titrasi bromometri. Bromometri merupakan penetapan kadar suatu zat berdasarkan reaksi redoks menggunakan brom sebagai titran. Titrasi tidak langsung atau reduksimetri, larutan baku Na2S2O3 atau natrium tiosulfat dan sampel oksidator. Indikator kanji atau amilum dan kloroform, TAT, hilangnya warna indikator atau larutan menjadi tidak berwarna. Selanjutnya yaitu prosedur bromometri. Yang pertama, sampel dilarutkan dengan 15 ml kalium bromat 0,1 N. Yang kedua, ditambahkan HCl pekat sebanyak 3 tetes, ditutup selama 15 menit. 3. Ditambahkan larutan Ki 15 ml dan kloroform 5 ml. 4. Tambahkan indikator kanji 5 ml. 5. Dilanjutkan titrasi dengan natrium tiosulfat. Proses yang terjadi pada bromometri. Kelebihan KBr dalam larutan menyebabkan ion bromida bereaksi dengan ion bromat. Reaksi BrO3 ditambah 6H sama dengan 5Br menjadi 3Br2 ditambah H2O. Ditambahkan HCl untuk memberi suasana asam agar bromin dapat terbebas. Dititrasi oleh Na2S2O3 untuk menentukan kadar sampel. Reaksi BrO3 ditambah 6H+ ditambah 6-imin menjadi BrI2 ditambah 3H2O. Dititrasi sampai warna kuning. Titrasi dihentikan lalu dilanjutkan sampai larutan tidak berwarna. Selanjutnya yaitu aplikasi bromometri dalam analisis kuantitatif. Yang pertama, senyawa-senyawa bersifat reduktor seperti vitamin C. Kedua, senyawa-senyawa yang mampu bereaksi secara substitusi dengan brom seperti fenol, asam salisilat, anilin, dan sulfonamida. 3. Senyawa-senyawa yang mampu bereaksi secara adisi dengan brom seperti kalsium siklobarbital dan etena.
Dalam bidang farmasi, metode penetapan kadar dengan titrasi bromometri sangat penting karena senyawa-senyawa obat atau sediaan farmasi lain, khususnya yang mengandung senyawa organik aromatis, perlu diketahui kadarnya agar dapat diperoleh mutu dan kualitas dari sediaan farmasi tersebut. Selanjutnya yaitu perbedaan titrasi permanganometri dan bromometri. Yang pertama, titrasi bromometri. Bromin yang dibebaskan akan merubah larutan menjadi warna kuning pucat. Adanya sedikit kelebihan kalium bromat dalam larutan akan menyebabkan ion bromida bereaksi dengan ion bromat. Kecepatan reaksi tidak cukup tinggi, merupakan salah satu metode oksidimetri dengan reaksi ion bromat atau BrO3-. Yang kedua, titrasi permanganometri. Permanganat sebagai penitrasi dan bertindak sebagai pengoksidasi. Titrasi dilakukan dalam suasana asam. Hasil titrasi akhir pada saat proses standarisasi kalium permanganat yaitu ditunjukkan dengan adanya perubahan warna larutan menjadi merah rose yang stabil. Hasil titik akhir titrasi pada saat proses penentuan kadar besi sulfat yaitu ditunjukkan dengan adanya perubahan warna larutan menjadi merah. Untuk kesimpulannya yaitu beberapa macam contoh titrasi diantaranya titrasi permanganometri. Permanganometri merupakan penetapan kadar zat berdasarkan hasil oksidasi dengan KMnO4. Bromometri merupakan penetapan kadar suatu zat berdasarkan reaksi redoks menggunakan brom sebagai titran. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.